Terus, yang harus dilalui oleh setiap manusia dalam mencari kebahagiaan dan keberuntungan. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada kitabullah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, terhadap Al-Quran yang kita imani ini, kita memiliki 3 kewajiban. Di antaranya ialah pertama, kita harus mempercayai kebenarannya
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran paduka yang mulia, pemimpin anti korupsi, kolusi dan nepotisme, pemberantas kemaksiatan, pentobrak kezaliman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'annya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan, semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 tendangan dulu. Bersyukur menurut pandangan Al-Quran. Bersyukur adalah ungkapan yang mulia dan rasa terima kasih, baik pada diri kita sebagai manusia ataupun kepada semua makhluk yang telah diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah. Sejatinya Allah Maha Kaya dan Maha Adil. Sudah tak terhitung betapa banyaknya nikmat yang telah diberikannya kepada setiap makhluknya, tanpa kecuali dengan porsi yang sudah adil pengaturannya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukuri wa la takfurun. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kafirkan. Hadirin rahimahumullah. Salah satu cara agar selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan dapat diwujudkan dengan cara bersyukur kalian bertutur kata bentuk bersama atau meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Kemudian syukur dengan hati ketika kita mengakui, mengimani dan meyakini secara penuh dalam hati bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebahagiaan dan kemaslahatan hidup dapat diraih. Dengan demikian, bersyukur dapat membuat hati menjadi bahagia, lapang, tenang, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Akan semakin bertambahnya nikmat tanpa kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur, dan jika kufur nikmat, maka akan menerima balasan berupa azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian pidato yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga untayan kata, uraian cerita yang saya bisa sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada gading yang tak tetap, tidak ada lautan yang
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan juri yang saya hormati, semoga oleh Allah dimuliakan. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Teman-teman saya yang saya cintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam karena di dalamnya terkandung segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karena itu, kita harus bisa berpegang teguh terhadap Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika annaka 'ala shiratim mustaqim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agamamu yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Hadirin rahimahullah. Ada 4 hak di antara fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman secara khusus. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan sesungguhnya Al-Quran ini memberikan kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. 2. Al-Quran itu Al-Mau'izah. Pemisah. Al-Quran memisahkan antara hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan antara hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan hak itu sebagaimana kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. 3. Al-Quran itu asyifa, obat. Al-Quran menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, dalam pikiran yang tidak tentu, dan jasmani yang kurang sehat. Sebagaimana firman Allah, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Surah Al-Isra ayat 82. 4. Al-Quran itu Al-Mau'izah, pengajaran. Al-Quran mengajarkan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Dan kemudian Al-Quran memberikan peringatan ketika manusia tidak mau memperindah ajaran-ajaran Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pengajaran
izinkan saya untuk ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal
Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, rahimakumullah. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum bulan yang mulia, berkah, dan penuh keistimewaan. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan momentum bulan Ramadan ini. Mari kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Hadirin rahimakumullah. Ada 4 hal di antaranya yang harus ditanamkan di dalam jiwa untuk menyambut bulan suci Ramadan. 1. Bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amal soleh. Tekadkan dari sekarang di dalam diri kita, pada saat nanti datangnya bulan suci Ramadan, diri kita akan siap untuk lebih banyak lagi mengerjakan amalan-amalan yang baik. Firman Allah, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Maka seandainya mereka benar-benar beriman, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Quran surah Muhammad ayat 21. 2. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ketika diri bergembira datangnya bulan suci Ramadan, berarti di dalam diri kita dipupuk dengan keimanan yang sejati. Firman Allah, wa tubu ilahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Sebab karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. 3. Dekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat. Bertaubat menunjukkan tanda totalitas seseorang